Apa kabar? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat-sehat semua. Amin? Amin. Kak Fia gimana? Luar biasa. Wow, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Fia. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah meskipun di rumah Tuhan. Engkau berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan muliakan nama Tuhan dengan semangat, oke? Kita nyanyikan halo, halo, hello, hello. Dengan semangat ya adik-adik. Kak Fia juga semangat ya. Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, sekali lagi kita nyanyikan dengan semangat. Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagi dengan semangat. Halo, halo, hello, hello. Adik-adik di rumah semangat ya. Halo, Halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya senang, semua bersuka, sebab ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yeay. Oke adik-adik, semuanya harus tetap bersenang-senang, harus tetap bersuka karena di dalam Tuhan. Oke, Kak Fia juga harus semangat ya. Semangat harus selalu. tetap bersuka. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi, kita akan menyembah Tuhan, kita akan nyanyikan Yesus ku panggil. Semuanya dengan sungguh-sungguh berdoa ya, dengan sungguh-sungguh menyembah, memuji Tuhan. Ku panggil Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan lagu Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku,
Mari adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati penyembahan kami, pujian kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa bukan? Kita tadi sudah memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah mengundang hadirat Tuhan untuk masuk di dalam hati kita. Tiba saatnya kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin kisah ini tidak asing lagi bagi kalian. Kalian sudah sering kali mendengar, mungkin juga menonton filmnya, tetapi kali ini ayo kita bahas bersama. Kita flashback, kita mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi kepada firman yaitu yang berjudul Yesus berjalan di atas air. Saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Mereka sudah lelah dan butuh makanan untuk menguatkan mereka. Karena itu Tuhan Yesus memberi semua orang itu makan, lalu menyuruh mereka pulang karena hari sudah malam. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah naik perahu ke seberang." Murid-muridnya dengan taat, mereka naik perahu untuk pergi ke seberang. Sementara itu, Tuhan Yesus pergi ke atas bukit. Dia akan berdoa. Kalau dipikir Tuhan Yesus saja berdoa, ya, apalagi dengan kita. Setelah Tuhan Yesus naik ke bukit, dia sendirian di sana. Sekarang, apa yang terjadi dengan murid-muridnya ketika mereka naik perahu? Ternyata angin besar, gelombang datang. Apakah Tuhan Yesus tahu? Apakah Tuhan Yesus mengerti mereka mengalami gelombang yang besar atau angin yang bertiup sangat kencang? Dengar adik-adik, Tuhan Yesus Maha tahu. Tuhan Yesus pasti menolong. Sementara itu perahu sudah berjalan jauh. Apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus menyusul mereka dengan berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya berkata dari jauh, hantu katanya. Mereka ketakutan. Padahal seharusnya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Jangankan hanya berjalan di atas air. Ya. Dan siapa yang merespon pertama kali ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air? Petrus. Ya. Kata Petrus, "Guru, aku juga ingin berjalan di atas air, suruhlah aku datang kepadamu." Maka Petrus melangkah dan berjalan di atas air. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi datang, dia merasakan bahwa angin itu begitu kuat. Maka dia tidak lagi fokus pandangannya kepada Tuhan Yesus, maka ia mulai tenggelam. "Guru, tolong aku," katanya Petrus. "Tolong aku, Guru." Maka Yesus datang dan mengangkat dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, janganlah kamu bimbang." Kemudian setelah Petrus diangkatnya dari air
dan mereka bersama-sama kembali ke dalam perahu, maka semua murid-muridnya sujud menyembah Dia dan berkata, sungguh Dialah Anak Allah. Adik-adik yang terkasih, mungkin kita seringkali kadang di rumah sendiri. Pernah nggak adik-adik di rumah sendiri? Mungkin papa mama pergi, kita sendirian di rumah. Ada perasaan takut nih, di rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa. Dan saat itu kita mungkin berpikir, oh ternyata kehadiran mama papa itu sangat penting di rumah. Kenapa? Kalau ada mama papa pasti ada perasaan tenang, nyaman, damai. Karena kalau ada apa-apa, ada mama papa. Bayangin kalau kita sendiri, tidak ada siapa-siapa. Tetapi sesungguhnya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 tentang Yesus berjalan di atas air. Ada satu ayat lagi yang harus kita baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Artinya apa adik-adik? Tuhan itu ada di sebelah tangan kanan kita. Setiap hari Dia menyertai kita, Dia menuntun kita, Dia membimbing kita, ada di sebelah tangan kanan kita. Artinya apa? Kita tidak sendirian. Ya, kita tidak sendirian, kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita mengundang Yesus, Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, Dia memegang tangan kanan kita. Artinya apa? Lenyaplah segala ketakutan itu, kita tidak akan takut lagi, ya, karena ada Tuhan yang memegang kita, ada Tuhan yang menolong kita. Kemudian apalagi yang kita rasakan? Kita aman, karena kita ada yang menuntun dan membimbing, sehingga kalau kita berjalan itu sampai kepada tujuan dengan aman, ya. Jadi adik-adik, undang Yesus terus dalam hidupmu. Hadirkan Yesus dalam hidupmu lewat apa? Lewat doa, lewat penyembahan. Ya, ingat ketika kamu merasa takut, merasa sendiri, berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau menyertaiku, aku mau Engkau hadir dalam hidupku, dan aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ingat adik-adik, kita tidak sendiri, Tuhan ada di sebelah tangan kanan kita yang senantiasa menuntun dan membimbing kita sehingga kita sampai pada tujuan dengan aman, melenyapkan segala ketakutan. Kita tidak boleh takut terhadap apapun karena ada Yesus yang menolong, menyertai dan menolong kita. Ya, ingat ada Yesus dalam hidupmu. Jadi panggil Yesus kalau kamu merasa takut. Panggil, serukan namanya, karena Dia Allah yang besar, Dia lebih besar daripada segala sesuatu, dan tidak ada yang menandingi, ya, tidak terbatas kuasa Tuhan. Kalau Petrus saja yang tadinya nggak bisa berjalan di atas air karena dia memandang Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Maka dengan kehidupan kita pun, kalau kita memandang Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melakukan semua hal. Apapun yang menjadi cita-cita kalian, apapun yang menjadi pengharapan kalian, Tuhan Yesus sanggup menolong. Puji nama Tuhan. Biarlah kalian memahami bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air bukan hanya Dia menunjukkan kuasanya, Dia menunjukkan kealahannya, tetapi Dia datang untuk menolong kita semua supaya kita tidak tenggelam, ya, tetapi kita menjadi orang-orang yang bangkit, menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, oke, keren banget nggak firmannya tadi? Ayo, sekarang kakak bawa 1 gelas air mineral. Ada apa? Apa yang akan terjadi dengan mineral ini? Oke, jadi adik-adik di rumah, kalau contohnya adik-adik punya kelereng sama sendok, ayo diambil. Kalau nggak ada kelereng sendok, 1 gelas mineral juga bisa. Oke, jadi seperti firman kita tadi adik-adik,
Ya, coba adik-adik taruh air mineral di satu gelas, isi penuh, nah, dan ajak jalan-jalan air mineralnya. Yuk, keliling rumah, keliling rumah, keliling rumah. Oke. Nanti direkam ya, direkam atau kalau contohnya adik-adik punya sendok dan kelereng, boleh dipakai dan keliling. Nah, ngapain sih Kak? Ngapain sih bawa keliling-keliling air mineral, bawa keliling-keliling kelereng? Nah, jadi adik-adik sama seperti firman kita tadi. Ya, ketika kita fokus pada air mineral ini, contohnya Kak Nenti nih, ketika kakak jalan, fokus kakak di air mineral, ini nggak akan tumpah adik-adik. Bener nggak? Nah, tapi ketika kakak fokus di yang lain ini, kakak fokus di yang lain, pasti tumpah. Ya nggak? Nah, sama seperti hidup kita di tangan Tuhan. Kalau kita fokus pandangan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Tuhan akan menuntun kita. Tapi kalau kita udah fokus sama yang lain, nih Petrus waktu dia berjalan di atas air, dia fokus kepada Tuhan, dia selamat. Tapi ketika dia mengalihkan pandangannya, ketika dia takut, akhirnya dia ragu dan jatuh. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan lupa direkam, minta orang tua kita untuk merekam dan dikirim di WA BMC Kid. Oke adik-adik? Oh ya, satu lagi. Nggak fair kalau nggak ada hafal ayat. Bener nggak? Bener dong. Oke, kita hafal ayat ya. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Kita bacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke, ayo ulangi terus. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Oke, jangan lupa, ini juga dikirim di WA BMC Kid. Oke, adik-adik di rumah, di situasi yang masih seperti ini, jangan lupa kemana-mana selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak. Dan paling penting, makan makanan sehat di rumah ya. Oke, ayo kita sama-sama berdoa menutup ibadah kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan firman-Mu Tuhan menguatkan kami untuk kami tetap memandang kepada Yesus, untuk kami memandang kepada Tuhan saja sehingga kami boleh tetap kuat dan tidak takut ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak. Kami serahkan juga adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati orang tua kami, Tuhan yang menyertai dalam segala situasi. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah ini. Haleluya. Amin.